Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imami mujahidin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma ya musabbibal asbabi sabbib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya setelah mengikuti, menyimak konten YouTube Kasabullah Voice, ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia. Dengan iringan doa, hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku pecinta konten YouTube Kasabullah Voice yang berbahagia, yang senantiasa berupaya untuk mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Berbahagia sekali bahwa untuk kali kedua Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah memberikan semacam tip, memberikan semacam solusi atas masalah-masalah, atas keinginan-keinginan yang mungkin sedang kita hadapi. Beberapa bulan yang lalu kami sudah memberikan cara memperoleh nama yang sebenarnya. Kemudian pada konten YouTube Kasabullah volume yang ke-31 ini kami memberikan tata cara memperoleh sumber air. Ilmu ini merupakan waris dari leluhur. Bahkan sejak kecil saya sudah begitu familiar ketika abang didatangi orang untuk dimintai tolong menentukan titik air. Maka di saat itu saya selalu mendampingi, selalu memperhatikan, dan memang hasilnya subhanallah luar biasa. Ketika kita sudah ada di era globalisasi, era milenium, era IT, tata cara semacam ini boleh dibilang kuno. Tetapi apabila kita pahami lebih jauh, sesungguhnya dengan cara inilah kita bisa menyelamatkan kearifan lokal yang pernah ada di bumi pertiwi ini. Bahkan di zaman modern ini, apabila kegiatan-kegiatan ini tetap dilakukan, akan jadi ajang dibully, jadi ajang diejek, dihina, disudutkan, disesat-sesatkan. Pokoknya macam-macam yang setelah didengar oleh kita, baik bukan yang bersangkutan, ini rasanya sedih, rasanya pedih. Sedang yang mengejek merasa sangat puas ketika melihat orang yang diejek itu tidak berdaya, orang yang diejek itu tersudutkan. Naudzubillahi min dzalik. Kita selalu bermohon kepada Allahu Rabbi agar tidak digolongkan kepada manusia-manusia yang setiap ucapannya menyayat-nyayat perasaan orang lain. Sesungguhnya apabila kita belajar, bertafakur, bermuhasabah,
kegiatan-kegiatan yang berbau budaya, yang berbau kearifan lokal, yang religius itu tidak ada kesalahan-kesalahan yang bersifat mutlak. Bahkan disinilah letak ketelitian seorang hamba di dalam menyerap informasi dari Allah maupun dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa saya memberi penjelasan sebelum memberikan tata cara? Karena saya paham bahwa kita sangat sensitif sekali terhadap sesuatu yang tidak dilakukan, bahkan berkaitan dengan media-media seperti yang akan dipaparkan di sini untuk mendapatkan sumber air. Dan media-media ini yang kadangkala dijadikan sumber masalah, yang dijadikan bahan-bahan untuk mengejek, untuk menghina, untuk melukai perasaan orang lain. Padahal kalau kita mau menyerap lebih sensitif lagi, media-media yang kita gunakan, yang kita sertakan dalam berdoa, ini tidak ada salahnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilah. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Apabila media-media ini dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengapa kita menjadi keberatan? Mengapa kita menjadi kepo? Sedangkan Allah sendiri memberikan peluang-peluang, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Silakan kita pikirkan bersama secara jernih. Lebih baik mana menggunakan media, tetapi media itu dijadikan semacam perantara atau wasilah untuk mengakui dirinya tidak punya daya dan upaya, sehingga perlu mendapatkan pertolongan, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanding mereka-mereka yang karena punya kekuasaan, punya harta yang banyak, tiba-tiba dengan kekuasaan dan hartanya itu menunjuk rekanan, menunjuk vendor-vendor, pegiat sumur bor, penentu titik air yang sumbernya bagus. Ya, kita pikirkan saja apa yang kita berarti itu seimbang dengan praktek-praktek yang sesungguhnya lebih naif dibanding yang kita hina. Kemudian media-media yang diberati oleh kita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menggunakan media-media. Katakan ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh orang Quraisy hendak dibunuh, kemudian beliau membaca beberapa ayat dalam surat Yasin sambil menggenggam pasir, kemudian pasirnya ditaburkan, dan musuh-musuh orang Quraisy itu tidak melihat diri Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Begitu juga ketika Sayyidina Abu Bakar kakinya dipatuk ular, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan-jalan keselamatan dengan membilas air liurnya pada bekas patukan ular di kaki Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini ada penyertaan yang penyertaan itu merupakan wujud dari penghambaan kepada Allah. Kalau kita semuanya sok bersih,
Kalau berdoa, berdoa saja, tidak usah ada penyertaan, nanti repot. Kita sholat saja masih ada penyertaan badan, gerakan. Lalu kenapa kalau ada penyertaan yang lain kita menjadi kibu? Termasuk jumroh, kenapa kok harus melempar batu? Maka hal terbaik adalah apabila kita tidak paham, diam itu adalah emas. Faktor keuntungan lain dengan adanya media, kita ini secara tidak langsung ada komunikasi atas permintaan-permintaan, permohonan-permohonan. Jawaban-jawaban itu bisa melalui media-media. Kalau kita misalnya bermohon kepada Allah untuk ditunjukkan pada sumber yang airnya deras dan melimpah, ya kalau kita kebetulan dalam saat tidur atau punya kekuatan isyarah di tempat tertentu. Kalau tidak kan kita juga kerepotan. Jadi dengan adanya media ini jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita tangkap. Itu salah satu keuntungan dengan menggunakan media. Kembali kepada ikhtiar untuk mendapatkan sumber air. Di saat kita ingin membuat sumur, sumur manual atau sumur bor, intinya sama. Bagaimana kita memperoleh agar sumber itu bisa berkesinambungan, bisa lancar sekalipun di musim kemarau. Leluhur kami memberikan waris dengan cukup menyediakan 7 lembar daun jati yang sudah tua atau yang sudah menguning atau yang kering, tidak masalah. Ini sebanyak 7 lembar. Dan dari proses ini dikerjakan pada saat tengah malam atau dari pukul 10 ke atas kan, atau ba'da isya sudah bisa dikerjakan. Tata cara mengerjakan ini pengantar ya. Jadi ada yang tidak usah menggunakan ini, tidak masalah. Tetapi barangkali di antara kita ada yang sudah punya kebiasaan istiqomah mengawali sesuatu dengan sholat hajat 2 rakaat, silakan diawali dengan sholat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatan liqada'il hajati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah Fatihah, rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 4 kali. Nah, setelah salam, barangkali kita biasa tawasul atau berwasilah kepada para anbiya, silakan berwasilah. Kalau tidak biasa ya dilewati saja. Tawassul atau wasilah kepada para anbiya diawali yang pertama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 Fatihah, kepada Nabi Allah Khidir alaihi wassalatu wassalam itu 1 Fatihah, kemudian kepada Nabi Ilyas 1 Fatihah, kepada Nabi Yahya 1 Fatihah, dan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an kepada kedua orang tua. Atau kita punya kebiasaan sebelum melakukan amalan-amalan diawali dengan istighfar, ya silakan saja. Macam-macam istighfarnya juga terserah, apa istighfar pendek atau istighfar panjang. Astaghfirullahaladzim, 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 atau astaghfirullahaladzim
la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ini terserah, tergantung kepada apa yang biasa kita istiqomahkan. Nah, setelah itu baru mengambil daun jati. Jadi daun jati kering itu sejumlah 7 lembar. Kita ambil 1 lembar, dipegang, lalu lafalkan surat Hud ayat 44 sejumlah 7 kali. Jadi lafalnya seperti ini, dibaca secara tartilul Quran, tidak usah tergesa-gesa. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa yassama'u akali'i waridul ma. Pada bacaan ketujuh sambil lalu daun itu ditulis. Jadi ditulisnya bisa menggunakan spidol atau menggunakan alat-alat apa saja. Yang penting ada nas, ada tertera di sana. Nah, begitu selesai ditiup 3 kali, simpan, dapat 1. Daun berikutnya diambil, dipegang, lalu dibacakan surat Hud ayat 44 sejumlah 7 kali. Pada bacaan ketujuh di samping dibaca juga ditulis. Bagaimana kalau kita tidak bisa menulis? Ya diabaikan saja. Hal semacam itu dilakukan sampai ke-7 lembar daun itu selesai semua. Nah, begitu selesai semua, daun kita bawa, kita tebar di tempat-tempat yang sebelumnya sudah ada rencana akan dibuat sumur bor atau akan dibuat sumur manual. Silakan ditebar di sana. Karena kita tidak tahu pada malam hari itu apa ada angin, apa ada binatang, sehingga daun-daun yang kita tempatkan itu bisa saja tersapu angin atau dibawa binatang. Kita selamatkan dengan cara tumpangi batu dan cara meletakkan daun-daun dalam kondisi terlungkup. Jadi tulisan yang kita buat itu ada di bawah. Keesokan harinya kita buka satu persatu. Di antara 7 daun yang ditebar, daun manakah yang paling banyak butiran airnya? Maka ketika kita sudah tahu, berilah tanda pada tempat itu atas daun yang kita ambil barusan, yang titik airnya banyak, yang butiran airnya banyak. Nah, kita tandai dan disitulah titik sumber yang akan kita gali. Bagaimana seandainya di rumah kita itu sudah ada paving stone semua atau sudah diplester? Tidak masalah. Kita letakkan saja daun itu dalam kondisi tertelungkup, di mana rencananya kita akan membuat sumur bor atau sumur manual. Setelah kita tahu bahwa sumber air ada di situ, rencanakan waktu pengeboran yang sesuai dengan waris leluhur, yaitu hari Senin atau hari Rabu. Kalau kita juga sering menyertakan pasarannya pilih pasaran legi atau pasaran manis. Nah, jadi 2 hari itu yang dijadikan semacam patokan atas titik sumber yang sudah kita ketahui, dan jazakumullah ahsanal jazaa. Dengan petunjuk-petunjuk semacam ini
kita akan memiliki sumber air yang tidak kalah sekalipun pada musim kemarau. Dan mungkin cara memperoleh titik sumber air yang disampaikan oleh Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah pada saat ini adalah saat yang tepat, karena masih ada masa kemarau. Jadi membuat atau mencari sumber air yang paling bagus adalah di saat musim kemarau. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.